Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis investasi beserta soal pembahasan kasusnya. Untuk memenuhi salah satu tugas video UAS saya sendiri, MK Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan, dosen pengampu Bapak Willy Nurhayadi SEMAK. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ekonomi Banten tahun 2021. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan investasi terlebih dahulu. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Di sini ada jenis investasi. Yang pertama ada investasi otonomi, yang kedua ada investasi terimbas, yang ketiga ada investasi portofolio. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan investasi otonomi. Apa itu investasi otonomi? Investasi otonomi adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Jadi tidak dapat terpengaruh baik itu dari pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Yang kedua, investasi terimbas. Apa itu investasi terimbas? Investasi terimbas adalah investasi yang sangat dipengaruhi pendapatan nasional. Jadi investasi yang sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jadi bila pendapatan nasionalnya itu naik atau turun, maka pendapatan terimbasnya akan dipengaruhi, bisa ikutan naik ataupun turun. Selanjutnya, investasi portofolio. Apa itu investasi portofolio? Adalah investasi liabilitas lebih dari satu, yang dimana jika terjadi kegagalan, maka investasi liabilitas lainnya dapat menutupinya. Nah, jika kita mempunyai investasi lebih dari satu, apabila salah satu investasi kita mengalami kegagalan, maka kita bisa menutupinya dengan investasi kita yang satunya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada contoh kasus. Ini adalah contoh kasusnya. Bisa dilihat PT Surya Abadi, pemiliknya Tuan Surya sendiri, melakukan investasi portofolio sebagai modal saham dari berbagai perusahaan pada 31 Desember 2020. Yang pertama melakukan investasi di situ ada bisa dilihat ada 3 perusahaan. Yang pertama PT Sukajaya Tbk, yang kedua ada PT Makmur Tbk, yang ketiga ada PT Asri Tbk. Yang pertama PT Sukajaya Tbk melakukan investasi carry value, pemasukan nilai sebesar 300.000, fair value itu adalah nilai wajarnya 250.000. Unrealized gain itu adalah nilai yang belum terrealisasi. Di situ ada kurung tutup kurung buka yaitu loss, yaitu adalah kerugian, yang mengalami kerugian. PT Makmur Tbk melakukan pemasukan nilai atau carry value sebesar 450.000, nilai wajarnya itu 375.000, fair value-nya. Yang selanjutnya unrealized gain 75.000, di situ mengalami kerugian. Jadi PT Makmur Tbk mengalami kerugian, unrealized gain-nya itu 75.000. Yang selanjutnya ada PT Asri Tbk melakukan pemasukan nilai sebesar 190.000, nilai wajarnya melakukan pemasukan nilai wajar sebesar 125.000, unrealized gain atau mengalami kerugian 65.000. Yang selanjutnya itu di bawahnya adalah total dari keseluruhan. Dari carry value bisa di total 940.000, dari fair value sebesar 750.000, dari unrealized gain di situ ada bisa di total 190.000 itu mengalami kerugian. Di bawahnya ada preview securities fair value, itu nilai wajar sebelumnya itu tidak ada nilai yang selanjutnya ada securities fair value. Di situ adalah nilai wajar securities
sebesar 190.000. Di situ mengalami kerugian. Lanjut, dari soal yang di atas, yang kita ketahui dari tabel yang di atas, diminta tolong selesaikan transaksi untuk ketiga perusahaan tersebut, yaitu perusahaan PT Sukajaya Tbk, yang kedua ada PT Makmur Tbk, yang ketiga ada PT Asri Tbk. Pada transaksinya itu dilakukan pada 31 Desember 2020 tersebut. Langsung saja kita jawab. Diketahui penjurnalan jurnal pembelian total investasi portofolio capital investment-nya itu nilai investasinya 940.000, dibayarkan secara cash 940.000, di kredit. Di situ ada jurnal laba rugi yang belum terrealisasi, unrealized holding again loss, itu bisa dilihat di tabel. Di situ loss mengalami kerugian 190.000. Net income batas wajarnya itu. Di situ ada securities fair value adjustment. Di situ ada nilai wajar securities sebesar 190.000, di kredit. Langsung kita penjurnalan saham oleh PT Sukajaya Tbk sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, dibayarkan secara cash atau tunai sebesar 300.000. Itu dari mana? Bisa dilihat dari tabel, dari keterangan yang tadi. Capital investment, nilai investasinya 300.000, ditaruh di kredit. Selanjutnya, jurnal penjualan oleh PT Sukajaya Tbk. Secara cash, secara tunai 250.000, gain one sale of equity investment sebesar 50.000. Di situ ada capital investment, pemasukan nilai investasinya 259.700. Kita lanjut. Jurnal penjualan saham oleh PT Makmur. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, itu menjawab jurnal yang dilakukan oleh PT Makmur Tbk. Jadi jurnal penjualan saham oleh PT Makmur Tbk yang pertama melakukan secara cash sebesar 450.000. Capital investment, nilai investasinya sebesar 450.000, ditaruh di kredit. Jurnal penjualan oleh PT Makmur Tbk. Selanjutnya ada jurnal penjualan oleh PT Makmur Tbk. Yang pertama dilakukan secara cash sebesar 375.000, ditaruh di debit. Loss one sale of equity investment. Di situ ada kerugian investasi sebesar nilai kerugian ya sebesar 75.000. Di situ ada capital investment, nilai investasi sebesar 450.000. Jadi di sini loss one sale adalah mengalami kerugian sebesar 75.000, ditaruh di debit. Kalau yang jurnal yang tadi, yang jurnal PT Sukajaya itu adalah gain one sale atau mengalami keuntungan sebesar 50.000, ditaruh di kredit. Jadi jika untung ditaruh di kredit dan jika mengalami kerugian ditaruh di debit. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, yang ketiga, jurnal penjualan saham oleh PT Asri Tbk. Yang pertama dilakukan pembayaran secara cash sebesar 190.000. Capital investment, nilai investasinya sebesar 190.000, di kredit. Dan nilai cashnya itu di debit. Di situ ada jurnal penjualan oleh PT Asri Tbk. Bisa dilihat jurnal penjualannya. Yang pertama dilakukan secara cash sebesar 125.000. Selanjutnya, loss one sale of equity investment, mengalami kerugian sebesar 65.000, ditaruh di debit. Dan selanjutnya ada nilai investasinya sebesar 190.000.
Jadi bisa disimpulkan di sini ada PT Asri Tbk yang mengalami loss one sale atau mengalami kerugian sebesar 65.000. Audio Jungle. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, yaitu tentang jenis investasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.